Mudah-mudahan Anda hari ini sukses, lancar ya sampai kepada deskripsi. Mohon maaf saya Zoom ya. Saya agendanya padat memang. Hari ini nanti jam 8 atau jam 8 tepatnya. Nanti saya datang setengah 9 saja ada rapat. Nah, terus biasa hari Jumat saya konsen yang lain. Untuk yang punya kamera silakan kameranya dinyalakan. Kalau yang enggak ya insya Allah nanti lain waktu Anda punya kamera HP-nya gitu ya. Terima kasih sekali kelas ini bagus ya. Yang dari dari Unimed siapa sudah hadir atau belum? Sama yang Winda itu sudah hadir ya, Winda Harista Rama ya. Itu Winda di mana? Di asrama? Iya Pak, di asrama. Oke, yes. Kemarin diterima oleh rektor ya. Ada acara itu. Oke, silakan Anda lihat. Ini hari ini saya Zoom, minggu depan saya targetkan tatap muka saja. Ya, untuk tugasnya mohon di perkembangannya dikerjakan ya. Ini saya sudah memberi tugas belum kelas ini. Tugasnya kan dari 5 itu, 5 otomatisasi ya enggak? Setelah itu kelompok. Setelah kelompok sudah dibuat peta konsep atau belum? Ya, enggak salah kayak gitu ya. Sudah saya sampaikan atau belum? Sudah, Pak. Perkembangannya bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Belum. Minggu depan sudah mulai ditulis di kertas ya. Jangan sampai belum, karena nanti saya lihatnya di kertas. Enggak pakai mulut istilahnya gitu ya. Jadi mohon Anda dipahami betul tugasnya itu biar saya juga mudah gitu ya. Ini tulisannya personal komputer. Ya, oke. Kalau hari ini saya akan kenalkan ini dulu aja. Ini total ada berapa? 47 ya. Yang dari Unimed sudah apa belum? Selain si Winda, yang laki-laki siapa? Lupa saya. Yang laki-laki siapa? Belum hadir. Zidan Pak. Zidan, mana Zidan? Hadir Pak. Zoom saya kok hilang. Sebentar. Sebentar ya, Zoom saya kok tiba-tiba hilang. Sebentar. Zoom saya masih? Masih Pak, di saya. Kok saya enggak ada. Sebentar. Ini betul, ini enggak ada sama sekali. Oke, kalau itu masih dan di saya ini. Di saya enggak tampil. Sebentar. Oke ya, maaf ya gangguan. Oke, kalau sudah ada semua, ini saya akan menampilkan minggu depan sekali lagi ditulis tangan ya. Ditulis tangan sudah, kalau bisa sebelum hari Jumat dikumpulkan ya. Biar saya Jumatnya cepat atau Kamis malam sudah saya baca. Ya taruhlah medianya hari apa? Mata kuliah media hari apa yang ini? Rabu. Iya Pak, hari Rabu. Nah, hari Rabu kalau bisa dikumpulkan semua sama yang media. Saya baca, nanti Kamisnya kita bahas gitu aja. Ya. Oke, ini saya ingin menampilkan beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh dan sudah tidak ada. Aneh gitu ya. Dan hanya bisa jadi di UNES. Perubahannya cepat sekali untuk mata kuliah akuntansi perkantoran. Nah, ini saya samakan saja dengan otomatisasi. Dulu namanya aplikasi perkantoran berbasis informasi dan teknologi atau IT. Nah, di dalamnya kita lihat saja ya. Ini dulu dengan Pak Ferozi saya membuat itu membahas tentang, mari kita lihat dulu aja. Dulu itu saya sampai survei ke mahasiswa bahwa yang namanya konsep aplikasi perkantoran berbasis IT ini mungkin nanti akan saya bagi aja ya file ini. Ya, tapi nanti saya ya ini karena ini buku untukku, jadi tidak masalah ya. Yang penting Anda medianya paham. Untuk berbasis IT ini memang saya otomatisasi itu lebih mengutamakan proses ya, kayak gini.
kayak gini. Jadi proses yang harus diutamakan dalam mata kuliah yang sifatnya otomatisasi. Jadi bukan berarti hasilnya bukan. Nah, apa saja untuk di IT ini contoh aja ya. Di mata kuliah kita itu otomatisasi. Ini contoh aja kearsipan. Kalau kearsipan itu pengelolaan arsip secara manual, kemudian ada teknologi informasi digabungkan namanya otomatisasi kearsipan. Jadi kalau misalnya otomatisasi itu perkantoran di misal bidang otomatisasi perkantoran, berarti ini pengelolaan kantor, ini adalah IT-nya. Otomatisasi keuangan, ini pengelolaan keuangan, ininya adalah apa? Berarti IT, humas dan seterusnya. Gitu ya, paham ya? Kalau ini humas, maka yang kanannya adalah IT. Kalau ini sarana prasarana, kanannya adalah IT. Jadi kayak gitu, itu namanya otomatisasi. Ini tahun 2017 saya dapat. Nah, kemudian kita merancang otomatisasinya seperti apa. Nah, harusnya materi ini setelah MIT ya. Pak Aulia nanti saya utamakan untuk membuat seperti ini. Jadi setelah kayak gini ada aturan-aturan membuat aplikasi, ada yang namanya flowchart. Flowchart itu dulu pernah kita bahas di mata kuliah ini, basis data. Masih ingat enggak? Masih, ya, Pak. ya. Nah, enggak ya, itu basis data Anda buatkan seperti itu. Jadi basis datanya Anda membuat flowchart. Nah, dari itu contohnya seperti ini ya. Nanti muncul namanya aplikasi. Jadi identifikasi, merancang konsep, merancang isi, merancang naskah, grafik dan seterusnya, uji coba dan seterusnya. Kalau kayak gini Anda sendiri tidak mungkin. Anda harus join ya. Harus kerjasama dengan orang IT. Jadi kayak saya misalnya di UNES, konsep persuratan Siradi itu konsepnya dari saya. Tapi nanti untuk orang IT-nya adalah ini saya membuat ini, tolong buatkan. Kayak gitu ya. Itu modelnya yang di UNES. Jadi otak-otaknya bisa jadi saya dan tim saya. Tapi nanti kalau sudah IT beda lagi. Nah, contoh kayak gini. Di pertanyaan kunci apakah kelayakan, analisis kebutuhan dan seterusnya itu ada diuji cobakan dan seterusnya ya, sampai uji coba sistemnya ya. Kemudian ini contoh. Kalau di perpustakaan, ya di perpustakaan UNES itu dulu ada namanya aplikasi seperti ini. Ini hasil dari mahasiswa ya. Ada namanya sistem Dewi. Dewi itu adalah sistem yang ada di kearsipan ya, desimal. Jadi contoh aja seperti ini. Biografi, ilmu perpustakaan dan seterusnya. Identifikasi 100 itu filsafat, 00 karya umum, agama seperti ini, 300 ilmu sosial dan sampai paling bawah. Dari identifikasi itu ternyata mereka punya konsep, ada namanya sistem sistem peminjaman dan seterusnya seperti ini. Ini dulu perpus di tahun 2018. Jadi ada lembar kerja, lembar senin, harga, kalau itu buku ya, tangga. Kemudian identifikasi peminjaman sampai ada peminjaman buku, tata peminjaman dan seterusnya. Ini di sini ada semua. Nah, dari itu semua setelah itu ada namanya pemberian stempel. Oke, ini kan udah apa istilahnya? Apa ya istilahnya ya? Sudah ada zamannya. Sekarang kan ada namanya pengembalian sendiri yang karena perpustakaan sekarang UNES ya itu canggih sekali itu. Alat yang di depan itu ya kalau yang belum kebangetan harus ke perpus itu. Itu alatnya mahal, bisa jadi seharga mobil itu ya ratusan juta. Yang malam-malam Anda kembalikan kembalikan buku bisa. Jadi tanpa harus ada pegawainya. Ya, sudah pernah nyoba belum? Waduh, Pak gedek semua itu Susi sama si Halimah. Ya. Udah Deso itu Anda, ya itu canggih sekali itu terbaik itu ya. Bisa jadi di Indonesia hanya 1 atau 2 ya. Ya, UNES satunya ada. Nah, pengecekan peminjaman dan sebagainya. Sistem ini sudah tidak ada karena sudah ada yang terbaru, yaitu canggih sekali tidak ada kayak gini. Jadi tidak Anda mengembalikan buku di perpustakaan itu tanpa orang. Jadi Anda datang sendiri dan sebagainya bisa. Bahkan pakai pos dari rumah juga bisa. Nah, kembalian, nah ini contoh aja. Nah, ini saya sampai survei ke mahasiswa, siapa yang mengembalikan buku dan sebagainya diidentifikasi. Dulu ada sistem ini. Nah, buku ini menjadi kurang menarik karena sudah tidak relevan. Nah, contoh aja. Sampai ada laporan sirkulasinya. Oke, jadi sistem-sistem seperti ini ada kalau dulu ada namanya otomatisasi. Jadi penggantian buku hilang, misalkan ya, ada lembar seperti ini sudah tidak ada lagi. Ya, oke, saya next lagi.
Itu yang pertama. Kemudian inventarisasi di BMFE. Jadi inventarisasi di BMFE itu dulu sangat manual sekali. Kemudian kita otomatisasikan. Ini contoh-contoh otomatisasi ya. Saya sampaikan ini contoh-contoh otomatisasi. Nah, ini kemudian dengan cara membuat namanya database access. Nah, sehingga ada hasilnya seperti ini, penerapan sistem inventarisasi barang-barang. Nah, ini namanya inventarisasi. Berarti namanya otomatisasi perbekalan, sarana prasarana seperti ini ya, di cross access, di ekonomi ya. Contohnya tampilan klasifikasi inventarisnya ada almari, CPU. Yang paling penting itu yang nomor warna kuning ya, saya barisin. Nama barang, kode inventarisasi, tanggal pengadaan, jumlah operasional. Nah, ini namanya ilmu dari sarana prasarana. Tapi kalau misalnya 0101 itu pakainya ilmu TIK. TIK itu ya contohnya ini berarti namanya number. Huruf namanya type. Tipenya adalah apa, kalau tulisan berarti string ya. Nah, contoh aja seperti ini dan seterusnya. Kalau kondisi kayak gini namanya combo box. Combo box itu memilih ya, istilahnya rusak baik. Jadi jangan ngetik manual. Jadi kalau tanggal berarti itu namanya date and time. Nah, contoh aja seperti ini. Analisis tabel kolom nomor ini udah urut input mengetahui jumlah barang. Nanti pakainya auto number kalau nomor barang, gorden dan seterusnya. Nah, diisi apa seperti ini ya. Nah, contoh aja. Nah, terus kayak gini. Jadi kan kode inventaris berupa kodean membedakan setiap barang inventaris berisi 4 digit. Jadi mana ada aturannya 4 digit. Nah, 001.1, 002.1. Nah, ini yang saya maksud adalah otomatisasinya. Nah, ini membuat memang ada main menu, login, input data, inventories, return, dan sebagainya. Ini kelas Anda nih. Ya, kemudian ada inventory, peminjaman, dan seterusnya, penguatan barang. Ya, ini saya contoh-contoh otomatisasi. Ya, ini berarti sarana prasarana untuk menjawab tugas Anda ya. Kemudian inventarisasi peminjaman buku di laboratorium pendidikan ekonomi. Kalau kayak gini kan berarti di bidang otomatisasi perkantoran, ya enggak? Kayak gini kan berarti sarana klasifikasi peminjaman berarti kearsipan, ya. Oke, next saja, ambil mirip ya dengan yang di atas. Terus, nah contoh aja kayak gini. Ini namanya ilmu IT yang saya simpan. Nomor, file name, auto number, tanggal pinjam, date and time. Nama peminjam, teks ya. NIP, katanya teks tapi dibatasi sampai 20 karakter. Fakultas, prodi, dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi. Nih bagus nih untuk PAUD. Buku Kleper, data-data siswa, pos PAUD Nusa Indah. Jadi ini latar belakangnya seperti ini, menurut ini, dan seterusnya. Kemudian format buku Kleper. Nah, ini buku manual. Otomatisasi. Kleper itu berarti apa ya? Kleper itu ya kita lihat nih bagusnya anak mahasiswa bisa seperti ini. Administrasi, undang-undang, usaha. Ya kita lihat nanti di bawahnya. Kleper itu apa? Dan contoh format buku Kleper itu. Isinya identitas orang tua, nama anak, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu data anak ya. Nah, buku Kleper yaitu buku berisi catatan tentang identitas statistik yang masuk atau terdaftar di sekolah tersebut. Nah, ini Kleper ya, tapi yang ada di PAUD ya, istilahnya penitipan mungkin ya. Kemudian pencatatan buku Kleper dan seterusnya, kelebihannya kalau ini dibuat secara elektronik ya, kayak gini formatnya. Jadi yang penting itu ininya, bukan isinya. Isinya itu ketahui terus Anda membuat otomatisasinya ya. Makanya nanti yang kita nanti diskusikan, kalau ini kan versi setelah Meet ya. Yang Anda itu yang penting tahu dulu. Ini saya tunjukkan. Oh, nih bahkan ini membuat sendiri. Ke kelas Anda, saya dampingi di lab komputer. Tapi settingannya setelah Meet ya. Ya, itu aplikasi perkantoran berbasis IT yang ECV. Jadi ada lamaran-lamaran. Berarti ini namanya otomatisasi kepegawaian. Paham ya? Jadi lamaran UMSEK itu ada orang lamaran, ya lamaran kerja maksudnya ya. Namanya COVID-19, membuat sistem ini sendiri, langkah-langkah kerjanya seperti ini. Kemudian nanti orang lamar, kan lamaran tadinya kayak gini. Nah, lamar apa istilahnya kayak hima itu loh. Misalnya lembaga mahasiswa, kemahasiswaan.
kemudian dirubah menjadi satu sistem, tapi langsung berupa kayak langsung foto file langsung bisa masuk ya. Kemudian aplikasi, nah ini sederhana database RT RW. Berarti ini otomatisasi perkantoran di tingkat RT RW. Ya ini ya contoh aja seperti ini. Setelah itu membuat otomatisasinya nah kayak gini. Data penduduk, alamat penduduk. Yang paling susah yang ini. Ingat ya, yang paling susah itu. Yang dibutuhkan oleh dalam suatu data penduduk itu apa? Nah, ini jenis status kewarganegaraan, foto attachment, kemudian sampai hasil produknya. Nah, ini namanya surat permohonan dan seterusnya. Kalau mau dibuat seperti ini, jadi RT-nya tidak datang ke RT, tapi online. Ya, RT2 misal saja seperti itu, dibuat database-nya seperti ini, identifikasinya sampai pada puskesmas pegawaian ini. Saja ini contoh lain penyimpanan data puskesmas yang ada di pegawaian ya. Oke, jadi saya punya aplikasinya tapi belum saya tampilkan ya. Ini saya tampilkan ini cara kerjanya. Sekali lagi yang penting ininya ya, file name, jabatan dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh otomatisasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya ini UNES, yang ini UNES, ini persuratan, itu otomatisasi persuratan yang ada di UNES atau Siradi. Nah, contohnya seperti ini, alur surat masuk. Sekarang sudah tidak ada namanya caraka. Caraka itu yang ngirim barang. Surat keluar, selesai. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi itu yang perlu Anda pahami dalam otomatisasi harus ada yang namanya kayak tadi itu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Sebelum kepada yang lain, 46 hadir semua alhamdulillah. 46 berarti 45, 47. Satu yang enggak masuk siapa? Ada yang berdua enggak? Ada yang berdua? Ada ada yang mau ditanyakan tidak? Luski ada Luski? Hadir, Pak. Luski ada dia? Hadir, Pak. Sevira? Nggak ada? Sevira? Halo Sevira? Ada enggak? Enggak, tanpa keterangan dulu aja. Fani, sambil dicek coba ya. Safira ada enggak dulu? Fani ada? Fani ada? Ada, Pak. Ini saya minta tolong Safira ada enggak di situ? Dicek ya. Dia ada? Dia Aprilia? Enggak ada? Ira ada? Hadir, Bapak. Dewi? Hadir, Dewi hadir. Afnana? Tanpa konfirmasi. Afnana enggak ada? Hadir, Pak. Ada. Mana Afnana? Ada, Pak. Oke. Afnana, Ardana. Hadir, Pak. Lois. Hadir, Pak. Lois kemarin error ya. Mailiana. Hadir, Pak. Windy. Win. Izin masuk, Bapak. Tadi Windy bilang ke saya sepertinya kendala sinyal seperti itu, Pak. Oh iya. Aulia. Hadir, Pak. Oh, Sus, minta tolong Sus. Ini yang ini tidak ada suaranya. Misalkan Sevira sama dia ada benda itu. Ya. Lois yang tadi ya. Windy ya sudah. Aulia ada? Pak. Hadir, Pak. Enggak. Intan ada? Hadir, Pak. Taskia? Hadir, Pak. Atika? Hadir, Bapak. Rizky? Riz? Hadir, Pak. Reva? Hadir, Pak. Adinda? Hadir, Pak. Rani? Hadir, Pak. Azam? Hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Afe?
Feril, Pak. Farida, Hadir, Pak. Jum, Mi, Hadir, Pak. Tun, Nabila, Yuda, Hadir, Zelza, Pak. Angga, Pak. Hadir, Angga, Pak. Okta, Okta, Hadir, Pak. nah ulang tahun ini kamu. Putri, Hadir, Pak. Deborah, Hadir, Pak, hadir. Asya, Hadir, Pak. saya, Hadir, Pak. Yuleli, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Tegar, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. Laili, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Ifatul, Ifatul, Tak Alba dulu, Syafa, Hadir, Pak. Vera, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Sifsi tadi ya pentingnya. Iya. Coba minta tolong dicek-cek yang tidak ada, nanti konfirmasinya nanti aja dulu ya. Yang tidak ada nih, Sevira, dia, Izin masuk, Pak. Dia hadir. Ifatul, ya dia hadir. Dah, yang lain nanti. Nggak apa-apa, nanti yang ada perlu nanti bilang aja di grup aja ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi itu saya membantu jawaban Anda nanti dalam diskusi tadi. Yang penting peta konsepnya dulu ya. Saya membahasnya tentang apa. Nah, kayak tadi kan pasti perkantoran semua yang saya contohkan. Jadi nanti besok kalau Anda ujian skripsi kayak gitu, pasti di bidang Anda. Besok saya diingatkan, kalau hari Rabu, bahwa skripsi saya waktu S1. Jadi saya tentang media audio. Jadi skripsi itu. Ada kuliah itu. Ya. Oke, itu aja. Ada yang perlu disampaikan? Pak. Ifatul hadir. Tadi Hadir. Oh iya. Iya, Tul. Oh ya. Ini yang hadir berarti satu tok Sevira. Tidak apa-apa. Oke, ada yang lain silakan. Yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan. Untuk tugas kelompok itu kan kelompoknya ada 10, lalu untuk topiknya kan hanya ada 5. Itu berarti dua kelompok membahas satu topik atau bagaimana, Bapak? Iya, dua kelompok bahas satu topiknya sama. Bisa jadi isinya berbeda. Paham ya? Saya kelompok 1, kelompok 2 otomatisasi perkantoran. Kelompok 3, kelompok 4 berarti otomatisasi humas dan protokoler. Kayak gitu. Ya, gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi enggak apa-apa sama, tapi isinya bisa jadi beda. Peta konsepnya otomatis berbeda. Ya. Oke, ada lagi silakan. Saya nitip si siapa Winda sama si yang dari Zaidan ya. Istilahnya dia nyamannya ada di mana posisinya. Karena kan saya itu teman kita yang dari luar dan belum tahu kita seperti apa ya. Kalau Winda kumpul sama Susi atau Zaidan minta siapa ya, nggak apa-apa lah. Tentu dua orang ini kita kasih kelonggaran gitu aja. Karena kan baru ya. Bisa jadi ya apa? Karena kendala apa jenisnya? Ya kayak kontrakan dan sebagainya perlu dimaklumi gitu aja ya. Kalau saya gitu aja, Zaidan sama si Winda nitip sebenarnya, karena saya juga nggak tahu ya sebenarnya kan ya, fasilitas dan sebagainya, saya kerja kelompok jauh bagaimana, ya mohon dimaklumi gitu aja ya, saya nitip itu aja, cuma dimaklumi, misalnya malam-malam di kos ini nggak tahu ya dimaklumi gitu aja, tapi minta tolong itu tetap masuk gitu aja, ya gitu ya Zaidan ya, ya saya nitip aja, kalau Zaidan yang nyaman kalau bisa yang laki-laki gitu aja. Untuk Zaidan, untuk sama Winda misalnya yang lain 4 ada Zaidan jadi 5, yang lain ya enggak apa-apa gitu aja, istilahnya diterima. Beda kalau Deborah kan sama saya sama Susi sudah semester 1 kan sudah hafal wataknya gitu ya. Deborah belum datang ya paling telat ya, nyangsang di sana di Ngalian mungkin seperti itu gitu ya. Udah tahu gitu ya, cara watak. Tapi kalau ini kan tamu kita hormati. Itu ya enggak apa-apa ya, mohon pengertiannya ya. Nah, ya, yang
WA saya siapa bendahara, nanti saya ke kampus, tapi saya direktorat. Ya. Kalau mau ketemu direktorat saja. Siapa ya? Susi, Pak? Bukan. Terkait dengan keuangan maksud saya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah jam 8, saya ada perlu di rektorat? Tidak ada? Cukup. Yang bendara minta tolong disampaikan. Yang tadi kan kelihatannya kelas ini atau bukan, karena dikira tatap muka. Saya nanti di rektorat sampai lebih jam 9 ya. Jam 9-an ya. Di situ kalau ketemu di sana aja. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu sebelum kita tutup kuliah ini dengan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing bersalah. Izin masuk, Bapak. Ya, itu berarti terkait pembayaran media hari ini ya, Pak? Maksudnya ketemu ya. Bapak di kampus gitu kan? Iya, maksud saya gini. Itu kalau yang saya pahami, saya lupa. Rizky ya orangnya atau bukan? Iya, Bapak. Iya. Yang uang yang ada serahkan saya dulu aja, biasa serahkan ke penerbit itu aja. Yang belum insya Allah nanti ada ya. Nggak usah ditagih-tagih gitu aja. Karena kemarin satu kelas sudah saya talangi, tapi saya keberatan kelas yang ini sama kelas yang satunya lagi. Ya, kebetulan duitnya lagi nggak ada. Biasanya saya talangi semua gitu ya. Saya bayari semua. Ini kebetulan saya rezekinya belum ada gitu. Dan saya keberatan. Gitu. Oke ya, Rizky ya. Nggak usah ditarik teman-teman. Nah, itu cukup 1,7 itu cukup. Nanti saya ambil jalan. Ya, karena rezekinya orang beda-beda. Ya. Tapi saya butuh kayak tadi. Nanti saya kasih bonus yang file tadi itu aja. Ya. Oke, itu ada. Ya, itu Riz nanti di ini aja Riz ya. Direktorat ya Riz. Oh iya Pak. Di lantai 4 gitu aja. Ya nanti kamu naik eskalator sama lift, milih salah satu ya kali-kali ke Mall UNES itu. Ya gitu ya, makasih ya. Jangan sendiri Riz, kalau bisa ditemani si Susi atau si Afnana dan sebagainya. Karena bawa uang saksi ya. Ya Riz ya. Iya Pak. Oke, cukup ya. Atau Siti Nurul tuh Fatkah. Oke, saya tutup. Kurangnya terima kasih atas kehadiran semua. Saya tutup di rituan ketiga ya. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3.